Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isya Denta Kusuma dari Pendidikan Kimia A 2017, nomor induk mahasiswa 1303617039. Di sini saya akan melakukan micro teaching dengan materi larutan asam basa. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian? Semoga kalian tetap sehat selalu ya, walaupun sekarang sedang adanya virus corona di Indonesia. Mari kita doakan sama-sama virus corona segera hilang dari Indonesia dan semua penderitanya segera sembuh. Jadi kita bisa melakukan pembelajaran dengan bertatap muka. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi larutan asam basa, Ibu punya video tentang larutan asam basa yang bisa kalian tonton. Selamat menyaksikan. Smart Learning for All. Topic: pH value. Why is pH value important to a farmer? Don't know the answer? No worries. We shall find a solution. Oh yeah! Aha! Oh, what is happening to the tree? Is it merely because of pH? Yes, you are right. pH is the measure of acidity or basicity of a substance. It is expressed by positive numbers ranging from 0 to 14, where 7 indicates a neutral value. That is, neither acidic nor basic. When the pH value of a substance is below 7, it is termed as acidic, and when it is above 7, it is termed as basic. The pH value of ideal soil is usually close to neutral. It ranges from about 6.5 to 7.5. If we don't maintain this pH, growth of most of the plants is adversely affected. Oh no! Are you shocked? Did the white marble just turn yellowish-brown due to acid rain? Yes, you are right. The pH of rainwater is about 5.6. This means that rainwater is slightly acidic. This slightly acidic nature of rainwater does not really cause any damage. But in last few years, many harmful substances are being released into the atmosphere. Addition of these substances drops the pH of rainwater. In certain cities, the proportion of these harmful substances is so high in the atmosphere that it drops the pH of rainwater to a much lower level, making it strongly acidic. When this strongly acidic rainwater falls down, it is termed as acid rain. This acid rain not only discolors white marbles, but also harms human beings and animals in several ways. Oh yeah!
Did the plant just turn yellow? Why do you think this happened? The plant turned yellow due to increase in pH value of the soil. A pigment named chlorophyll gives the plant its green color. The plant prepares chlorophyll with the help of iron. When the plant absorbs water from soil, it also takes in iron present in that soil and prepares chlorophyll. However, when the pH of soil increases, that is, when it becomes more basic, the availability of iron decreases. As a result, the plant does not get the required amount of iron to make chlorophyll, and hence it turns yellow. Also, besides the availability of iron, pH value of soil also affects the level of toxic substances, growth of bacteria and roots, etc. Thus, when a farmer has to grow any crop, he has to know the value of pH of his soil for a good yield. Otherwise, his crop will face undesirable consequences, and ultimately, he may suffer a great loss. Nah, dari video yang sudah kalian saksikan tadi, kira-kira apa yang dapat kalian simpulkan? Tadi kita mendengar ada istilah nilai pH. Nah, apa itu nilai pH? Tadi sudah disebutkan bahwa nilai pH adalah tingkatan atau ukuran keasaman atau kebasahan dari suatu larutan. Nah, nilai pH ini ternyata berpengaruh terhadap tanaman. Nah, apabila pH terlalu rendah, tanaman juga dapat mati, dan begitu pula apabila pH terlalu tinggi. Dari video ini, kita juga mengenal hujan asam. Hujan asam itu hujan di mana pH air hujan terlalu rendah daripada biasanya. Nah, hujan asam ini disebabkan oleh adanya global warming, di mana di atmosfer kita terdapat gas CO2 yang berlebih yang membuat air hujan menjadi lebih rendah pH-nya. Nah, hujan asam ini sangat berbahaya apabila terkena kulit manusia ataupun makhluk hidup yang lain. Nah, kita juga mengenal nilai pH ada range-nya. Nah, range ini dari 0 sampai 14. Untuk lebih lanjut, kita akan masuk ke materi. Sebelum Ibu memulai pelajaran hari ini, kalian bisa absensi dulu di kolom komentar. Kalian ketik hadir dan nanti Ibu bisa menghitung kehadiran kalian, siapa yang tidak hadir hari ini dan siapa yang hadir hari ini. Ya, untuk kalian yang sudah baca buku, jadi kalian bisa melihat hari ini kita akan belajar larutan asam basa. Nah, kalian pasti ingat dong, waktu SMP kalian sudah dikenalkan dengan larutan asam dan larutan basa. Kira-kira masih ingat nggak? Nah, untuk larutan asam dan basa, hari ini Ibu sudah membawa contoh. Satu. Dan ini satu lagi. Nah, kita bahas yang ini dulu ya. Kalian nggak boleh ngeliat merek nih hari ini. Nah, kalian bisa tebak nih kira-kira Ibu punya apa. Nah, ini adalah jus jeruk di dalam kemasan. Karena hari ini Ibu tidak punya jeruk yang asli untuk ditunjukkan ke kalian. Nah, kalian pasti tahu dong, jeruk itu mengandung apa? Iya, ada yang tahu? Nah, iya betul. Jeruk mengandung vitamin C. Nah, kalian tahu nggak sih vitamin C itu apa? Nah, vitamin C itu adalah asam ascorbat, salah satu jenis larutan asam yang akan kita bahas hari ini. Nah, berikutnya Ibu punya ini. Tanpa menyebut merek ya. Ini itu obat mah. Salah satu obat mah yang bisa kalian beli di warung. Nah, kalau kalian baca di komposisinya, obat mah itu mengandung magnesium hidroksida. Apa sih magnesium hidroksida itu? Itu salah satu dari larutan basa. Nah, karena hari ini kita akan membahas tentang asam dan basa, jadi Ibu sudah mempersiapkan asam dan basa. Nah, sekarang mari kita lanjut ke pembahasan yang pertama. Pada hari ini kita akan membahas tentang 3 pokok teori, yaitu ada yang pertama teori asam dan basa, kemudian ada sifat asam dan basa, dan nanti terakhir kita akan mempelajari tentang reaksi antara zat asam dan basa.
Nah, yang pertama itu kita akan membahas teori asam basa. Suatu zat tidak tiba-tiba kita tahu zat ini adalah asam, zat ini adalah basa, tapi kita mempunyai teori-teori tentang asam dan basa. Teori asam basa pertama kali diperkenalkan oleh Bapak ahli kimia dari Swedia, yaitu Bapak Svante Arrhenius. Ini ada mukanya, ada wajah beliau nih. Nah, wajah beliau ini bisa kalian ingat-ingat, tapi Ibu tidak akan mengeluarkan ini di ujian ya. Ibu akan mengeluarkan tentang teorinya, bukan tentang foto beliau. Nah, beliau ini mengatakan tentang asam adalah suatu zat yang ketika dilarutkan di dalam air, dia akan menghasilkan ion hidrogen. Ini bisa diperhatikan penjelasannya. Nah, di dalam air, contohnya ada gas hidrogen klorida. Gas hidrogen klorida ini ketika di dalam air, dia akan menghasilkan ion H+ dan Cl-. Nggak kelihatan ya? Nah, gini biar kelihatan. Nah, berikutnya Bapak Arrhenius juga menjelaskan tentang basa. Nah, basa itu adalah senyawa yang ketika di dalam air menghasilkan ion hidroksida atau OH-. Contohnya itu ada magnesium hidroksida atau MgOH2 yang produknya itu ada di dalam obat mah. Tapi obat mah ini tidak hanya mengandung magnesium hidroksida, tapi mengandung zat yang lain. Tapi salah satunya adalah magnesium hidroksida yang merupakan zat yang basa. Nah, kenapa obat mah ini basa? Karena kita tahu asam lambung kita tadi mengandung hidrogen klorida. Ibu sengaja menggunakan dua contoh ini karena benar-benar dekat dengan kita dan kalian bisa melihat langsung cara kerjanya, di mana di dalam perut kita ada asam lambung yang terdiri dari hidrogen klorida yang merupakan asam. Kemudian ketika kalian sakit perut, produksi asam di dalam lambung kan akan berlebih. Nah, kalian meminum obat mah yang merupakan basa. Kemudian di perut nanti akan terjadi penetralan. Jadi tingkat keasaman di perut akan berkurang. Seperti itu. Nah, kembali lagi ke penjelasan. Di dalam air, MgOH2 menghasilkan Mg2+ dan 2OH-. Nah, karena di dalam air menghasilkan OH-, maka si MgOH2 kita katakan sebagai zat yang basa. Kita sudah mengenal tentang larutan asam dan larutan basa. Nah, larutan asam dan basa ini merupakan larutan elektrolit. Kira-kira kalian tahu tidak larutan elektrolit itu apa? Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik. Kenapa bisa menghantarkan listrik? Karena adanya muatan dari ion-ion yang ada di dalam air itu. Nah, karena ada muatan positif dan negatif di dalam larutan tersebut, maka larutan tersebut dapat menghantarkan listrik. Sifat elektrolit asam dan basa, seberapa besar dia dapat menghantarkan listrik, itu tergantung pada kemampuan dia mengionisasi. Kemampuan ionisasi itu kemampuan di mana dia dapat berubah menjadi ion. Yang tadinya HCl di dalam air, dia akan berubah menjadi ion H+ dan ion Cl-. Seberapa besar dia dapat berubah menjadi ion? Nah, itulah yang disebut kekuatan asam. Ataupun kalau dia larutan basa, dia mengion di dalam air, maka kita sebut sebagai kekuatan basa. Nah, kekuatan asam basa ini nanti akan kita bahas lebih lanjut setelah kita membahas teori asam basa sampai tuntas. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Karena tadi kita sudah membahas teori Arrhenius. Teori Arrhenius ini ternyata memiliki kekurangan. Nah, kalian bisa menerka nggak kira-kira kekurangannya apa? Nah, ya betul. Kekurangannya itu karena kita harus melarutkan suatu zat ke dalam air terlebih dahulu untuk mengetahui apakah zat itu asam atau basa. Padahal pada kenyataannya ada banyak sekali reaksi yang menunjukkan sifat reaksi asam basa tapi tidak dilarutkan di dalam air, bahkan tanpa pelarut. Jadi contohnya itu ada reaksi gas HCl dengan gas NH3, itu tidak menggunakan pelarut, tetapi bereaksi dan menghasilkan kristal amonium klorida.
Nah, reaksi ini merupakan reaksi asam basa. HCl merupakan asam dan NH3 merupakan basa. Yang selanjutnya itu adalah teori Bronsted-Lowry. Teori ini dikemukakan oleh dua orang yang secara terpisah. Satu ahli kimia di Denmark bernama Bronsted, dan yang kedua itu ada ahli kimia dari Inggris bernama Lowry. Nah, mereka berdua ini memberikan teori yang intinya tentang donor dan akseptor dari proton dari suatu senyawa. Nah, teori ini akhirnya digabung dan dikenal sebagai teori Bronsted-Lowry. Dalam teorinya Bronsted-Lowry mengatakan bahwa asam adalah spesies yang dapat memberikan proton atau donor proton. Kemudian basa adalah spesies yang dapat menerima proton atau akseptor proton di sini. Nah, kita sambung kembali penjelasannya. HCl ditambah H2O menjadi Cl- dan H3O+. Nah, kita perhatikan dari HCl. Reaksi mula-mula HCl melepaskan H, dan H tersebut ditangkap oleh H2O menjadi H3O+. Nah, HCl karena HCl melepas ion H+, atau ion H+ di sini bertindak sebagai proton. Nah, karena dia melepas proton dan proton tersebut ditangkap, proton itu nanti dia jadi positif di sini. Nah, HCl melepas proton ditangkap oleh H2O. Karena HCl melepas proton, maka sesuai teori tadi, asam adalah spesies yang memberikan proton atau melepas proton. HCl dikatakan sebagai asam, sedangkan H2O dikatakan sebagai basa karena tadi H2O menerima proton dari HCl. Nah, reaksi ini sepasang karena HCl adalah asam, Cl- ini kita sebut sebagai pasangan basa konjugasi dari HCl. Kemudian ada H2O yang tadi basa, maka H3O+ adalah pasangan asam konjugasinya. Nah, kita ke teori berikutnya, yaitu ada teori asam basa Lewis. Teori ini diperkenalkan oleh ahli kimia Amerika bernama Gilbert and Lewis. Teori ini ada karena masalah yang ditimbulkan teori sebelumnya. Teori tersebut tidak bisa menjelaskan reaksi di mana ada zat yang berlangsung tapi tanpa adanya transfer proton di dalamnya. Yaitu contohnya ada BF3 yang direaksikan dengan NH3. Nanti dia akan membentuk BF3 NH3. Reaksi ini termasuk reaksi asam basa, tapi kalau ditinjau dari teori Bronsted-Lowry tidak ada donor atau akseptor proton di sini. Nah, apalagi kalau ditinjau dari teori Arrhenius, di sini tidak ada keterlibatan air di dalam reaksi ini. Tapi Bapak Lewis memperkenalkan bahwa reaksi ini adalah reaksi asam basa. Asam adalah penerima pasangan elektron, basa adalah yang memberikan pasangan elektron. Sekarang Ibu punya puzzle. Nah, ini satu potong kita anggap asam. Asam itu adalah penerima elektron bebas. Nah, kita anggap ini ada BF3. Di sini ada ruang untuk menerima pasangan elektron bebas. Nah, berikutnya ada NH3 yang merupakan basa. Kelihatan nggak? Ini NH3. Nah, NH3 itu punya elektron bebas yang tidak dipakai berpasangan. Kalau elektron yang ini kan berpasangan dengan hidrogen, elektron ini berpasangan dengan hidrogen, elektron ini berpasangan dengan hidrogen. Nah, ada dua elektron bebas. Nah, bereaksi dengan BF3. Nah, seperti ini. Nah, BF3 ini menerima elektron, makanya dia disebut sebagai asam. Sedangkan NH3 yang memberikan elektron,
dia disebut basa. Simple? Selanjutnya dalam teori asam basa kita juga akan membahas tentang kekuatan asam dan basa. Tadi Ibu sudah menjelaskan sedikit ketika menjelaskan pada teori Arrhenius, di mana larutan asam dan larutan basa ketika di dalam air ternyata menghantarkan listrik. Nah, disebut sebagai larutan elektrolit. Seberapa besar larutan elektrolit itu dapat menghantarkan listrik tergantung kepada kekuatan larutan asam maupun larutan basa itu sendiri. Nah, larutan asam dibagi menjadi dua, yaitu asam lemah dan asam kuat, sedangkan basa juga dibagi dua, yaitu basa lemah dan basa kuat. Asam kuat itu apa sih? Asam kuat merupakan elektrolit kuat yang dianggap terionisasi sempurna. Terionisasi sempurna maksudnya di sini adalah ketika HCl direaksikan dengan H2O, dilarutkan di dalam air gitu maksudnya, menghasilkan H3O+ dan Cl- secara sempurna. Jadi seluruh HCl secara sempurna berubah menjadi ion H3O+ dan Cl-. Nah, kenapa sih Ibu tulis di sini H3O+? Padahal tadi ketika menjelaskan di teori Arrhenius, Ibu menulis H+. Nah, sebenarnya H+ dan H3O+ itu merujuk kepada hal yang sama. H+ ketika di dalam air, jadi ada air, ada H+, mereka bertemu dan berubah menjadi H3O+ atau ion hidronium. Kita lanjut lagi ke asam kuat. Asam kuat itu ada contoh yang berikutnya, HNO3 ketika di dalam air akan menghasilkan H3O+ dan NO3-. Kemudian ada H2SO4 ketika di dalam air akan menjadi H3O+ dan HSO4-. Asam lemah merupakan asam yang terionisasi sebagian di dalam air. Mengapa disebut sebagian? Karena asam lemah ini tidak keseluruhan berubah menjadi ion, tetapi ada molekul-molekul yang tidak berubah menjadi ion. Contoh adalah CH3COH atau yang bisa kalian kenal sebagai asam cuka. CH3COH ketika di dalam air ada sebagian yang terionisasi menjadi CH3COO- dan H+. Sedangkan ada molekul-molekulnya yang tetap bertahan menjadi CH3COH tanpa terionisasi. Ada lagi contoh berikutnya H3PO4 ketika di dalam air dia berubah menjadi 3H+ dan PO4 3-. Tapi ada juga sebagian yang tetap bertahan menjadi H3PO4. Karena berikutnya kita akan membahas kekuatan basa, di mana basa juga dibagi menjadi dua, yaitu basa kuat dan basa lemah. Di sini basa kuat sama seperti pengertian asam kuat tadi. Basa kuat berarti adalah semua elektrolit kuat atau larutan basa yang ketika di dalam air terionisasi sempurna. Contohnya itu ada NaOH ketika di dalam air akan menghasilkan ion Na+ dan OH-. Nah, berikutnya ada KOH yang ketika di dalam air akan bereaksi dan terionisasi menjadi K+ dan OH-. Selanjutnya ada BaOH 2 kali. BaOH 2 kali ketika di dalam air akan terionisasi menjadi Ba2+ dan 2 OH-. Ini adalah contoh-contoh basa kuat. Nah, kemudian ada basa lemah yang definisinya adalah basa yang terionisasi hanya sebagian di dalam air. Nah, contohnya itu ada NaH3 ketika di dalam air dia akan terionisasi menjadi NH4+ dan OH-, tetapi tidak keseluruhan molekulnya bisa terionisasi, tetapi hanya sebagian. Seperti itu. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang ionisasi di dalam air. Air murni umumnya dianggap sebagai larutan non-elektrolit. Kenapa non-elektrolit? Karena kita menganggap air murni tidak bisa menghantarkan listrik. Padahal ketika diuji ternyata air bisa menghantarkan listrik, tetapi sifat elektrolit itu sangat lemah.
Hal itu berarti ada sebagian kecil dari molekul air yang berubah menjadi ion atau terionisasi. Nah, reaksinya itu seperti ini jadinya. Nah, reaksi H2O ini merupakan reaksi kesetimbangan, yang mana harga tetapan kesetimbangannya nanti akan menjadi seperti ini. K sama dengan H plus OH min H2O. Nah, masih ingat kan bagaimana menentukan tetapan kesetimbangan? Yaitu di sini ada konsentrasi dari produk dibagi konsentrasi dari reaktan. Nah, karena tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa adanya ion-ion H+ atau OH- dari air itu sangat sedikit, maka kita bisa melihat konsentrasi H2O ini tetap. Nah, kita anggap aja H2O ini 1. K ini sebagai tetapan air atau KW. K tetapan dari water, air ya. KW sama dengan H+ dan OH-. Nah, seperti ini. Nilai KW ini tergantung pada suhu dan tekanan. Di suhu yang berbeda dan tekanan yang berbeda, nilai KW ini beragam. Nilai tetapan dari air beragam. Nah, di suhu 25 derajat Celcius, harga KW adalah 10 pangkat min 14. 10 pangkat min 14 pada suhu T sama dengan 25 derajat Celcius. Nah, selanjutnya ternyata konsentrasi H+ dan konsentrasi OH- itu sama besar. Nah, jadi kita bisa anggap ini konsentrasi OH- sama dengan konsentrasi H+. Jadi bisa kita tulis seperti ini. H+, Nah, kita bisa tulis seperti ini, atau kita bisa tulis juga kuadrat gitu ya. Jadi konsentrasi H+ kuadrat. Konsentrasi H+ sama dengan akar dari 10 pangkat min 14. Hasilnya berapa? 10 pangkat min 7. Jadi air murni pada suhu 25 derajat Celcius konsentrasi H+-nya sama dengan 10 pangkat min 7. Kita akan membahas ionisasi dari asam kuat dan basa kuat. Jika asam kuat atau basa kuat tadi kan di dalam air itu terionisasi sempurna, maka kesetimbangan dalam ionisasi air akan berubah. Nah, HCl terionisasi sempurna menjadi H+ dan Cl-. Jumlahnya sama-sama 10 pangkat min 1. Jadi dari awalnya 10 pangkat min 1 terionisasi menjadi H+ dan Cl- sebanyak 10 pangkat min 1 molar juga masing-masing. Nah, kesetimbangan air yang tadinya 10 pangkat min 7 akan bergeser ke arah kiri karena adanya dari HCl yang ada di dalam larutan itu tadi. Jadi konsentrasi H+ di air ini semakin sedikit. H+ itu 10 pangkat min 7 molar, atau kalau ditulis 0,000001 molar. Nah, ketika H+ dan OH- ini semakin sedikit, otomatis lebih sedikit dari ini. Karena sangat sedikit, kita bisa mengabaikan jumlahnya. Kita bisa mengabaikan jumlah dari konsentrasi H+ yang ada di dalam larutan. Jadi ketika asam kuat dilarutkan ke dalam air, maka konsentrasi H+ yang menjadi perhitungan kita hanya konsentrasi H+ dari asam kuat. Sedangkan H+ dari air tidak kita perhitungkan karena sangat sedikit itu tadi. Nah, untuk basa kuat akan berlaku hal yang sama seperti asam kuat tadi. Ketika asam kuat dilarutkan ke dalam air, maka konsentrasi H+ yang menjadi perhitungan adalah konsentrasi dari asam kuat itu sendiri. Nah, berlaku juga untuk basa kuat, jadi konsentrasi OH- dari larutan basa kuat yang diperhitungkan adalah konsentrasi basa kuat saja. Nah, kita lanjut, berikutnya ada ionisasi asam lemah. Ionisasi asam lemah ini berbeda dari ionisasi asam kuat tadi. Nah, asam lemah kan kita tahu asam lemah hanya terionisasi sebagian di dalam air.
Konsentrasi ion hidrogen dalam larutan ditentukan oleh tetapan ionisasi asam atau Ka. Asam lemah yang monoprotik di dalam air akan terjadi reaksi kesetimbangan sebagai berikut nih. Ada Ha, misalkan aja Ha itu adalah asam lemah, akan berubah menjadi H+ dan A-, tapi hanya sebagian. Tetapan ionisasi dari asam lemah bisa kita tulis Ka sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi A- dibagi konsentrasi dari asam lemah itu sendiri. Konsentrasi H+ itu jadi kita bisa rumuskan itu merupakan akar dari Ka dikali Ha. Nah, berikutnya itu ada hubungan Ka dan alfa. Ka itu apa tadi? Kan Ka itu adalah harga tetapan yang menunjukkan kekuatan asam. Tapi kekuatan asam tapi dilihat juga dari derajat ionisasi. Nah, derajat ionisasi ini nilainya bergantung pada Ka dan konsentrasi larutan asam. CH3COOH terionisasi menjadi H+ dan CH3COO-. Tapi kita misalkan Ha H+ plus A-. Nah, konsentrasi awalnya itu tadi kita misalkan A molar. Ini belum ada, ini belum ada. Begitu terionisasi itu ada A dikali alfa. Terionisasi berarti di sini udah mulai muncul A dikali alfa, A dikali alfa. Nah, sewaktu kesetimbangan A dikurang, ini kan tadi ada A molar, ini molar ya. Molarnya ketinggalan. Ini molar, ini molar. A dikurangi dari A alfa. Ini A alfa, ini A alfa. Kita sudah punya rumus ya, H+ untuk konsentrasi H+ pada asam lemah. Kita punya H+ sama dengan tetapan asam lemah dikali Ha, konsentrasi dari asam lemah yang terionisasi. Nah, kita lihat ini H+ terionisasi, tadi kita masukkan ke reaksi, kita dapat A alfa. Terus akar Ka dikali pada saat kesetimbangan itu A dikurang A alfa. Ini ya. Nah, tapi perhatikan lagi kalau pada asam lemah, ingat tadi asam lemah konsentrasi dia awal dan dia terionisasi, itu jika kita lihat yang terionisasi menjadi ion itu sangat sedikit. Jadi A dikurang A alfa, tapi A alfa bisa kita abaikan karena nilainya terlalu kecil. Jadi kita tulis saja A. Kita tulis A. Nah, berarti di sini Ka dikali konsentrasi Ha saat kesetimbangan yaitu A. Nah, lalu kita kuadratkan. Kita kuadratkan dapat A alfa kuadrat sama dengan Ka dikali A. Ini kita hapus, kita tulisnya ke atas ya. Ini yang di bawah, kita tulis lagi di atas. A alfa dikuadratin jadi A kuadrat alfa kuadrat sama dengan Ka dikali A. Nah, di sini kita ingin mengetahui si nilai alfanya. Nah, makanya A kuadrat ini kita pindah ke ruas kanan jadi alfa kuadrat Ka dikali A per A kuadrat. Kita hapus lagi ya, soalnya nggak muat. Alfa ini kita akarkan jadi Ka dikali A per A kuadrat. Ini ada A kuadrat, ini ada A. Bisa dicoret ya. Jadi ini 1, ini A. Kita tulis ulang lagi sama dengan Ka per A. A itu konsentrasi dari Ha-nya, konsentrasi dari asam lemahnya. Berarti bisa ditulis juga alfa sama dengan akar dari
Ka per konsentrasi asam lemah. Kita tulis lagi biar lebih jelas, jadinya alfa sama dengan akar Ka dibagi konsentrasi asam lemahnya. Nah, jadi untuk ionisasi basa lemah. Nah, reaksinya itu kita misalkan BOH. BOH ini misalkan basa lemah, ada basa lemah yang terionisasi jadi B+ dan OH-. Maka konsentrasi ion OH-nya itu penurunan rumusnya hampir mirip sama seperti yang tadi. Jadi nanti konsentrasi OH- sama dengan akar dari Kb. Kb itu tetapan dari basa lemah. Kb tetapan basa. Akar dari Kb dikali konsentrasi dari basa lemahnya itu. Nah, untuk derajat ionisasinya rumusnya hampir sama seperti yang asam lemah tadi. Rumusnya ada alfa sama dengan akar dari Kb dibagi konsentrasi basa lemahnya. Nah, kekuatan basa lemahnya itu tergantung dari harga Kb dan alfa atau derajat ionisasinya. Semakin besar harga Kb atau harga tetapan ionisasinya, maka semakin basa. Atau semakin besar nilai alfanya, derajat ionisasi, otomatis semakin basa. Asam, kalian bingung nggak sih semakin basa dan semakin asam itu seberapa ya? Nah, untungnya ilmuwan ini sudah menemukan derajat keasaman atau pH untuk memberitahu kita ukuran seberapa asam atau seberapa basa dari konsentrasi ion hidrogen yang dihasilkan. Misalkan kalau itu asam, atau konsentrasi ion hidroksida kalau misalkan itu basa. Untuk memudahkan pengukuran kita pakai pH. Nah, pH itu apa sih? pH itu min log konsentrasi H+. Nah, kalau untuk basa kita gunakan POH. Konsentrasi OH- itu POH sama dengan min log OH-. Nah, ini kurang di enter ke bawah ya. Nah, ada pH dan POH, tapi biasanya kita menggunakan pH. Nah, untuk basa juga biasanya kita terjemahkan, kita ganti menjadi pH. Untuk hubungan keduanya, pH sama dengan 14 min POH. Kita lanjutkan kembali topik kita kepada bahasan selanjutnya, yaitu indikator asam basa. Nah, indikator asam basa itu apa sih? Indikator asam basa ialah zat yang kita tambahkan ke suatu larutan yang gunanya untuk menentukan pH dari larutan tersebut. Indikator asam basa ini cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya ketika ditambahkan ke suatu larutan akan menimbulkan warna tertentu di pH larutan tertentu. Nah, kita lanjut lagi. Berikutnya ada pH meter. pH meter itu gunanya sama juga dengan tadi indikator asam basa. Guna pH meter yaitu mengetahui pH dari larutan secara lebih tepat. Kenapa lebih tepat? Karena pH meter dapat mengukur pH sampai 1 digit atau bahkan 2 digit di belakang koma. Nah, berikutnya untuk lebih paham, kita bisa mengerjakan soal. Nah, untuk bisa mengerjakannya, kita buat garis pH. Di sini ada pH 7. Di sini ada pH 0, di sini ada pH 14. Nah, kita lihat si larutan ini, larutan sebut saja X. Nah, si larutan ini ketika metil merah itu trayeknya 4,4, kita tulis di sini 1 2 3 4,4 sampai 6,2. Kita bikin tulisan di sini 4,4 sampai 6,2. Ternyata si metil merah ini warnanya kuning. Kuning itu berarti pH-nya kemungkinan di atas 6,2.
maka kita buat garis. Kita buat garis ke sana karena kemungkinan di atas 6,2. Kemudian kita lanjut ke PP. PP itu trayeknya ada 8,0 sampai 9,8. Kita tulis di sini 8,0 sampai 9,8. Nah, ternyata warnanya tidak berwarna. Tidak berwarna itu kemungkinan pH-nya 8 atau di bawah 8. Makanya kita tulis 8. Kita kasih tanda panah. Kemungkinan 8 atau di bawah 8. Nah, berikutnya ada Venov merah. Venov merah itu trayeknya 6,4 sampai 8,2. Kita bikin tulisan lagi di sini. Di sini bikin 6,4. Sini 7 ya. 6,4 sampai 8,2. Berarti di sini 8,2 ya. Nah, itu warnanya kuning. 6,4 warnanya kuning. Kuning berarti bisa kemungkinan 6,4 atau pH di bawah 6,4. Berarti kita kasih garis 6,4 ke bawah. Nah, kita lihat mana yang semuanya kena. Nah, ini garis yang untuk metil merah, ini garis untuk fenoftalen, dan ini garis untuk fenol merah. Berarti yang kena di tiga-tiganya itu ada di bagian ini. Yang masuk ke tiga-tiganya itu berarti trayek 6,2 sampai 6,4. Berarti pH larutan X ini berkisar antara 6,2 sampai 6,4. Berikutnya kita langsung masuk ke materi reaksi asam dan basa. Jadi reaksi asam dan basa itu reaksi antara asam dan basa di mana ion-ion di dalamnya saling menetralkan. Maka dari itu reaksi ini disebut sebagai reaksi netralisasi. Hasil dari reaksi netralisasi ialah air dan senyawa ionik. Nah, pada reaksi asam dan basa ini walaupun konsentrasinya sama, tidak selalu dihasilkan larutan netral. Kenapa bisa begitu? Karena kekuatan asam dan basa berpengaruh di reaksi ini. Apabila kekuatan asam dan basanya tidak sama, walaupun konsentrasinya sama, larutannya tidak akan netral. Nah, Untuk lebih mengetahui dan mengerti tentang apa itu titrasi dan bagaimana cara melakukannya, yuk kita nonton videonya. A titration is a technique used to work out the concentration of an unknown solution when you know the concentration of another solution. You carefully add the known solution to a set volume of the unknown solution until the reaction is complete. This enables you to work out the concentration of the unknown solution. You may need to use an indicator to signal the end of the reaction. You can calculate the concentration of an acid or an alkali by carrying out a titration experiment. In this video, we're going to look at how to carry out titrations. In the next video, we will then look at the calculations to go with the experiment. The apparatus needed for titrations looks like this. The pipette is needed to accurately measure a certain volume of the unknown solution into the flask. The burette is then used to accurately measure and add the known reactant to the unknown until the reaction is complete. The burette can measure up to 0.05 cubic centimeters accuracy. To carry out a titration, you follow these steps. 1. Using the pipette, add a set volume of the unknown solution to a clean conical flask. 2. You may also need to add a few drops of indicator. 3. Fill the burette with a known solution. 4. Record the starting volume on the burette. 5.
Slowly add the solution from the burette to the unknown solution in the conical flask. You may need to swirl the flask to mix, or use a stir plate. 7. Stop adding when the reaction is complete. The endpoint is reached. This is where an indicator may help because there would be an appropriate color change. 8. Record the final volume. 9. Subtract the final volume from the initial reading. This gives you the volume of the solution added. This volume is called the titra. 10. For an accurate experiment, you should repeat this experiment a few times until you get consistent values for the titra. Depending what indicator you use will depend if the color change is gradual or a sudden change. If you are carrying out an acid-alkali titration, you may use a universal indicator which would give you gradual color change, whereas litmus would give you a sudden color change. Sometimes the acid may be the known solution and the alkali unknown, and other times the alkali the known and the acid unknown. So we have carried out the titration a few times and have a consistent titra value. What do we do next? Titration calculations. Now that you know how to carry out titrations, watch the second part of this video to see how. Nah, dari video yang tadi kita sudah tonton sama-sama, kira-kira apa yang kalian dapatkan? Tadi video yang kita sudah tonton sudah menjelaskan tentang titrasi. Titrasi itu apa? Titrasi ialah cara untuk menetapkan kadar suatu larutan dengan mereaksikannya dengan larutan baku dan dengan bantuan indikator pH. Larutan baku itu apa sih? Larutan baku itu ialah larutan yang sudah kita ketahui konsentrasinya. Titrasi ini merupakan contoh penggunaan dari reaksi penetralan karena menggunakan reaksi asam dengan basa. Indikator pH digunakan untuk menandai titik akhir titrasi, di mana campuran nanti berubah warna. Ada juga titik ekuivalen, yaitu titik di mana larutan netral, di mana jumlah mol H+ sama dengan jumlah mol OH-. Nah, berikutnya kita masuk ke macam-macam reaksi asam dan basa. Paling pertama itu ada penetralan asam kuat dan basa kuat. Jika ada HCl dan NaOH, itu termasuk ke penetralan asam kuat dengan basa kuat. Nah, di sini bisa dilihat ya. Ini misalkan HCl 0,1 molar 25 mili ditambah NaOH sedikit demi sedikit. Kita bisa lihat kurvanya mula-mula sebelum ditambahkan NaOH pH-nya 1. Itu pH dari HCl. Nah, ketika ditambahkan NaOH sedikit demi sedikit pH-nya akan naik. Kita bisa lihat nih kurvanya. Nah, perhatikan ketika penambahan NaOH 25 mili, pH naik drastis dari 2,69 naik langsung jadi 7. pH-nya 7, di mana pH 7 itu titik ekuivalennya. Di sini bisa digunakan indikator pH, bisa gunakan metil merah maupun fenoftalen. Nah, berikutnya ada reaksi penetralan asam lemah dengan basa kuat. Misalkan ada CH3COH 0,1 molar sebanyak 25 mili di wadah. Terus kita tambahkan NaOH sedikit demi sedikit. Nah, kita bisa lihat ya, awalnya pH itu 2,92 sebelum ditambahkan NaOH. Ketika ditambahkan NaOH sedikit demi sedikit, pH-nya akan naik. Lalu terjadi kenaikan drastis ketika volume NaOH sudah 24 mili, pH-nya 6,23. Nah, ketika ditambahkan 1 mili lagi jadi 25 mili, pH-nya langsung naik ke 8. Nah, 8,78 ini adalah titik ekuivalen. Trayek pH dari indikator metil merah
itu ada di 4, itu perubahan warnanya. Sedangkan trayek pH phenolphthalein ada di sekitar 8 sampai 10, di mana pH 8 itu nanti dia berubah jadi ungu seulas sampai ungu pekat di pH yang lebih tinggi. Jika kita pakai indikator metil merah, trayek metil merah ini tidak di titik ekuivalen. Nah, itu adalah tips bagaimana kita menentukan indikator pH yang sesuai dengan reaksinya. Untuk reaksi asam lemah dengan basa kuat, kita gunakan indikator phenolphthalein. Selanjutnya, ketika penambahan NaOH lebih dari 25 mili, pH akan terus meningkat. Nah, selanjutnya ada penetralan asam lemah oleh basa kuat. Contoh NH3 0,1 molar sebanyak 25 mili di wadah. Kita tambahkan sedikit demi sedikit HCl. Nah, di wadah itu kan ada basa lemah. Lihat awal kurva sebelah kiri ada di pH 11,13. Ketika kita tambahkan HCl itu kan asam kuat, maka pH-nya akan turun sedikit demi sedikit. Grafiknya lama-lama turun. Nah, di sini titik ekuivalennya kita lihat penambahan HCl yang menyebabkan pH berubah paling drastis. Itu kita lihat di volume 24, pH-nya masih 7,88. Volume HCl 25 mili, pH-nya langsung berubah drastis jadi 5,28. Nah, ketika volume HCl 26, pH-nya 2,70. Itu kan penurunan yang sangat drastis ya, bisa dilihat di grafiknya. Nah, ternyata titik ekuivalennya itu ada di sekitar trayek pH metil merah. Nah, kenapa kita tidak gunakan indikator phenolphthalein? Karena indikator phenolphthalein berubah di pH 8. Jadi, warnanya nanti berubah di pH 8, padahal titik ekuivalennya bukan di pH 8, melainkan di pH yang lebih rendah dari itu. Makanya kita gunakan metil merah. Nah, demikian tadi pemaparan Ibu tentang larutan asam dan basa. Kira-kira kalian dapat menyimpulkan tidak pembelajaran kita hari ini? Atau pesan-pesan kalian tentang pembelajaran kita hari ini bisa tulis di kolom komentar ya. Nah, sekian pembelajaran dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ya, ada tukang es. Dulu tunggu tukang es. Aduh, sedih banget. Aduh. Sifat elektrolit dari asam dan basa yang larut di dalam air itu tadi bergantung kepada seberapa besar kekuatan asam dan basanya. Apa sih? Nah, selanjutnya kita akan nggak jadi deh.